melegalkan industri Jangan-jangan pornografi dengan alasan sebagai untuk cuman menekan tindak keren ya kejahatan kalimat seksual. tersebut. Kenyataannya memang kejahatan terkait hal-hal semacam itu, pelecehan atau kekerasan seksual, memang bisa dibilang jarang terjadi di Jepang. Tapi, ternyata, praktik kekerasan dan pelecehan justru terjadi di balik pembuatan film porno yang dilegalkan di Jepang. Seiring makin tumbuh dan suburnya industri pornografi di Jepang, muncul perusahaan-perusahaan baru yang juga terjun dalam industri film dewasa, JAV. Perusahaan-perusahaan baru itu umumnya belum memiliki pemain, serta belum memiliki reputasi, karena tidak jarang melakukan praktik tercela dalam memproduksi film dewasa oleh sebuah perusahaan film, supaya tampil dalam video dewasa. Peristiwa itu terjadi beberapa tahun sebelumnya. Wanita itu masih kuliah tahun kedua ketika didekati seorang pria pada musim panas 2012 di Tokyo. Pria itu mengaku sedang mencari model untuk beberapa penerbitan. Mahasiswi itu lalu diperkenalkan kepada pemimpin sebuah agensi dan dibujuk untuk menandatangani kontrak yang menegaskan hubungannya dengan perusahaan tersebut. Namun, dia tidak diberi waktu yang cukup untuk membaca kontrak secara teliti, atau untuk menerima salinannya. Belakangan, ketika dilakukan pengadang, ia menceritakan bahwa pihak agensi, termasuk sang petinggi perusahaan, mengatakan, kalau kamu tidak tampil dalam video dewasa, maka tidak ada lagi pekerjaan buatmu. Kalau kamu ikut serta, kamu akan bisa berhasil dalam bisnis hiburan. Bujukan tidak hanya sebatas itu. Lebih lanjut, wanita tadi menceritakan, di kantor, aku dikelilingi oleh 5 atau 6 pria, yang semuanya mencoba membujuk aku seakan dicuci otak, karena perasaan tertekan dan kebingungan. Wanita itu pun lalu memaksa diri untuk menjalani rekaman sebuah video dewasa. Namun, di tengah syuting, dia menangis hingga pengambilan gambar ditangguhkan. Setelah itu, dia diintimidasi oleh pegawai di sana. Karyawan juga punya keluarga, ujar pegawai tersebut. Kamu sanggup bertanggung jawab. Akhirnya, proses syuting dilanjutkan, dan wanita itu pun tampil dalam film dewasa. Tapi, sebelum sempat ia memperoleh bayaran, perusahaan itu justru bangkrut. Aku bahkan tidak bisa lagi menghubungi mereka, ujarnya. Padahal, video itu telah beredar di internet. Masalah semacam itu belakangan semakin banyak terungkap di Jepang. Para pencari bakat menemui wanita-wanita menarik, menjanjikan pekerjaan modeling atau semacamnya. Lalu mereka diminta menandatangani kontrak yang mereka tidak mengerti. Setelah itu, wanita-wanita tersebut diminta untuk bermain dalam film dewasa. Jika menolak, yang berarti melanggar kontrak, mereka akan dikenai denda yang besar. Dalam beberapa kejadian, agensi-agensi itu juga mengancam akan mengadukan si wanita kepada orang tuanya. Di Jepang, ada sebuah lembaga nirlaba bernama Lighthouse Center for Human Trafficking Victims yang berperan dalam memberikan dukungan bagi para wanita yang menjadi korban semacam itu. Pada 2013, mereka hanya mendapat laporan atau pengaduan dari 1 orang wanita. Tapi, 1 tahun kemudian, pada 2014, ada 36 laporan yang masuk. Pada 2015 jumlahnya menjadi 62. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2016, menjadi 74 laporan. Aiki Segawa, pegiat di organisasi tersebut, mengatakan bahwa para korban biasanya adalah wanita berusia antara 18 hingga 25 tahun, dan masih belum banyak memiliki pengalaman hidup. Ia menegaskan, memaksa seseorang untuk melakukan kegiatan seksual, dan kemudian menyebarkan videonya ke khalayak, adalah pelanggaran berat HAM. Para korban yang terjebak itu pun kemudian berjuang mengatasi gangguan stres pasca trauma. Bahkan beberapa dari mereka ada yang bunuh diri.